warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan untuk praktikum somatotype. Yang pertama adalah nanti kita akan menghitung dengan menggunakan rumus. Kemudian yang kedua adalah dengan head charter manual. Kemudian kita akan plotkan ke dalam somatochart dan akan kita bandingkan dengan menggunakan software somatotype. Oke, ikuti langkah-langkah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah perhitungan somatotype yang akan teman-teman lakukan selama praktikum. Ini adalah contoh soal yang ibu contohkan dalam proses perhitungan. Di sini ada komponen variabel triceps skinfold dengan hasilnya 17,33 rata-ratanya. Kemudian subscapulanya 16,6, supraspinalnya adalah 16, calf skinfoldnya adalah 22,5, kemudian tinggi badan 160 cm, lebar tulang humerus 5,4, lebar tulang femur 8,35, lingkar lengan 25,83, kemudian lingkar betis 31,27 dan berat badan 43,7 kg. Nah, nanti kita akan analisis ya dengan 3 cara. Cara yang pertama dengan rumus perhitungan. Jadi formula di sini masing-masing komponen ada endomorfi, mesomorfi, dan ektomorfi. Untuk endomorfi kita hitung dengan menggunakan rumus minus 0,7182 ditambah 0,1451x dikurangi 0,00068x kuadrat ditambah 0,000014x pangkat 3. Nah, X adalah penjumlahan dari triceps, subscapula, dan supraspinal skinfold yang kita kalikan dengan 170,18 dibagi dengan tinggi badan dalam cm. Sehingga diperoleh X adalah 52,93. Jadi hasil perhitungan X tadi kita masukkan ke dalam rumus endomorfi sehingga diperoleh bahwa hasil dari perhitungan endomorfi adalah 5,26. Yang kedua adalah mesomorf. Dengan menggunakan rumus 0,858 dikali dengan lebar humerus dalam senti ditambah 0,601 dikalikan dengan lebar femur dalam senti ditambah 0,188 dikalikan lingkar lengan dikurangi tebal lipatan kulit resep milimeter dibagi dengan 10 kemudian ditambah dengan 0,161 dikalikan dengan lingkar betis dalam senti dikurangi tebal lipatan kulit betis milimeter per 10 dikurangi dengan 0,131 dikalikan dengan tinggi badan dalam senti dan kita tambahkan dengan 4,5. Dari hasil perhitungan mesomorf diperoleh bahwa nilai mesomorfnya adalah 2,55. Yang ketiga adalah nilai ektomorfi. Dengan menghitung pertama adalah HWR dulu. Apa itu HWR? HWR adalah height weight ratio yang dihitung dengan rumus tinggi badan dibagi dengan akar pangkat 3 dari berat badan. Sehingga nilai HWR ini diperoleh 160 dibagi dengan akar pangkat 3 dari 43,7 sehingga diperoleh 45,4. Nah, karena HWR-nya itu lebih dari sama dengan 40,75 sehingga nilai ektomorfinya menggunakan rumus 0,732 HWR dikurangi 28,58 sehingga ketemu nilai ektomorfinya adalah 4,65. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing ya nilai endomorfnya 6, mesomorfnya 3, dan nilai ektomorfnya adalah 5. Cara yang kedua dengan menggunakan head charter manual. Nah, kita plot ya per masing-masing komponen. Pertama adalah komponen endomorf. Itu yang dihitung atau yang dilihat adalah total skinfoldnya dari ketiga skinfold yaitu triceps, subscapula, dan suprailiaca. Nah, karena dia di rentang 52,3 sampai 58,7 sehingga yang kita bulati adalah angka 5,5-nya. Ini adalah nilai endomorfinya. Kemudian untuk komponen mesomorfnya ada tinggi badan, lebar humerus, lebar femur, lingkar lengan dikurangi dengan triceps, lingkar betis dikurangi dengan tebal lipatan kulit betis. Kita plot di sini. Kemudian per masing-masing. Nah, di sini ternyata standar deviasinya ya untuk di humerus itu ada minus 3, kemudian untuk di lingkar lengan dikurangi triceps ada minus 4, kemudian di calf circumference dikurangi dengan calf skinfold itu minus 3. Nah, di sini angkanya ya dari plot tinggi badan itu mesomorfnya adalah 2,5. Tapi nanti kita pertimbangkan dari standar deviasinya. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk ektomorf itu komponennya dari HWR
sehingga diperoleh tadi HWR-nya di rentang 44,85 sampai 45,53, sehingga nilai ektomorfinya adalah 4,5. Nah, tadi untuk mesomorf karena dia ada standar deviasi, nah di sini kita jumlahkan per masing-masing. Standar deviasi adalah minus 10 dibagi dengan 4, karena 4 komponen berarti minus 2,5, sehingga dia ada langkah nih. Langkahnya dari 2,5 ada langkah minus 2,5, jadi 2,5 langkah, sehingga diperoleh angkanya adalah 1,25 untuk nilai mesomorfinya. Nah, kesimpulannya seperti ini, yaitu endomorfinya adalah 6, mesomorfinya adalah 1, kemudian ektomorfinya adalah 5. Nah, di sini kita tentukan ya koordinatnya dengan menggunakan rumus ektomorf dikurangi dengan endomorf. Untuk sumbu X, kemudian sumbu Y adalah 2 kali mesomorf dikurangi endomorf ditambah dengan ektomorf, sehingga sumbu X-nya adalah minus 1 dan sumbu Y-nya adalah minus 9. Kita plotkan di somatochart-nya. Tadi X-nya adalah minus 1. Di sini ya titiknya. Kemudian untuk Y-nya adalah minus 9, sehingga ketemulah di sini. Sehingga di area inilah ya tadi untuk kesimpulannya berdasarkan dari masing-masing komponen yang menunjukkan bahwa nilai mesomorfnya paling kecil, nilai ektomorfnya itu lebih kecil daripada nilai endomorfnya, sehingga untuk penamaannya adalah ektomorfik endomorf. Yang ketiga adalah menggunakan software somatotype. Nah, ini adalah software baku ya yang seharusnya digunakan untuk perhitungan atau plot ya untuk somatotype dan somatochart-nya. Kita perlu isi identitasnya terlebih dahulu, namanya, kemudian tanggal lahirnya, kemudian jenis kelaminnya. Yang selanjutnya adalah terkait dengan data tinggi badannya berapa senti, berat badannya. Kemudian untuk skin fold-nya masing-masing ada tricep, subscapula, supraspinal, dan calf skin fold-nya. Kemudian juga lingkar ya, lingkar lengan, lingkar betis, kemudian lebar humerus, lebar femur. Kemudian usianya tadi ya sudah ada, dan di sini sudah langsung muncul ya di sini HWR-nya berapa, dan ini adalah somatotype-nya. Nah, dari somatotype-nya di sini juga menunjukkan hasilnya hampir sama dengan perhitungannya, jadi selisihnya hanya koma saja. Nah, untuk nilai mesomorf paling kecil, kemudian ektomorf itu dia lebih besar dari mesomorf tapi lebih kecil daripada endomorf. Nah, setelah itu kita klik, nah di chartnya sama. Jadi kalau dilihat dari chartnya, dia areanya sama, yang menunjukkan bahwa di sini apa yang dapat kita simpulkan, responden termasuk dalam kategori ektomorfik endomorf dengan menggunakan formula rumus, dan dia termasuk dalam kategori individu yang kurang memenuhi syarat aktivitas olahraga karena komponen endomorfnya paling banyak. Nah, responden juga dalam zona profil tubuh atlet dengan kategori somatotype ektomorfik endomorf, jadi sama dengan menggunakan head charter manual. Begitu juga ketika menggunakan software somatotype, ternyata dia juga memiliki kesimpulan yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan ketiga cara ini dia akan memberikan hasil yang sama meskipun ada sedikit selisih pada angka perhitungan mesomorf, tetapi pada dasarnya kesimpulannya sama, yaitu kategorinya termasuk ektomorfik endomorf. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.